saya Apoteker Yosi. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai apoteker siap melayani informasi dan edukasi obat tuberkulosis. Ya, saya dikenal dengan penyakit TBC. Pada kesempatan ini kami Apoteker Kepayang akan mengadakan kegiatan Kampung Asmi Dagusibu yang berupa apoteker bertamu, yaitu apoteker berantas tuberkulosis bersamamu di Balai Desa Pungguk Meringgang pada hari Jumat 25 Oktober 2024 pukul 8. Ya, saya akan menjelaskan sedikit ya materinya. Itu pertama kita harus mengetahui apa sih itu tuberkulosis. Tuberkulosis itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis yang menyerang tubuh manusia, terutama pada paru, dan bukan penyakit keturunan. Jadi pada dasarnya masyarakat di Indonesia ini mengenalnya TBC itu penyakit turunan, padahal tidak ya. Jadi kita harus mengenal terlebih dahulu apa saja sih menjadi kendalanya, yaitu pertama batuk berdahak maupun tidak berdahak. Jadi tidak semua orang yang terkena TBC itu mempunyai gejalanya seperti batuknya tidak berdahak, itu bisa juga ya penyebabnya jadi TBC itu. Yang kedua yaitu penurunan berat badan. Nah, ini sangat identitas sekali apabila pasiennya terkena TBC itu penurunan berat badan yang disertai dengan turunnya nafsu makan. Yang ketiga yaitu berkeringat di malam hari. Yang keempat bisa demam. Jadi tidak semua gejala ini satu pasien itu sama ya, pasti berbeda-beda, ada yang batuk berdahak maupun tidak berdahak, penurunan berat badan, berkeringat, dan terjadinya demam. Bagaimana sih cara penularan tuberkulosis itu? Penularan TBC itu melalui droplet yang terinfeksi di darah yang keluar ketika penderita batuk, bersin, berbicara, ataupun menyanyi. Makanya hendaknya pasien TBC itu menggunakan masker ketika berinteraksi dengan orang-orang lain agar tidak dapat menularkan ke orang lain tersebut. Yang kedua, orang yang menghirup udara terkontaminasi droplet dapat tertular TBC. Jadi droplet inilah yang menyebabkan terjadinya TBC tersebut. Bagaimana sih cara mencegah penularan penyakit TBC itu? Yaitu satu, tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Kedua, menutup mulut ketika batuk atau bersin dengan masker, sapu tangan, atau lipatan siku seperti ini. Yang tiga, menggunakan alat makan atau minum sendiri, jadi tidak sama dengan keluarganya ya, agar tidak terjadi pemindahan bakteri TBC ini. Yang keempat, selalu menggunakan masker saat kontak dengan orang lain tersebut. Memang kalau pakai masker itu tidak nyaman, tapi untuk tidak terjadinya penularan ke orang lain, sebaiknya pasien TBC itu menggunakan masker ya teman-teman. Bagaimana sih cara mendapatkan obat TBC tersebut? Yaitu obat tersebut merupakan golongan obat keras ya, yang disertai dengan warna merah dan ada huruf K di tengah-tengahnya. Nah, itu harus mendapatkannya dengan dokter, dan resepnya hanya dapat ditebus di sarana kefarmasian seperti apotik, puskesmas, ataupun rumah sakit, klinik juga bisa. Terus pemerintah itu menyediakan obat TBC itu secara gratis. Jadi pada dasarnya ketika pasien sudah merasa kok saya batuknya berdahaknya sudah lama atau tidak berdahaknya batuknya sudah lama sekali, jadi keringat dingin, bisa langsung ke puskesmas untuk diperiksa oleh tim kesehatan di puskesmas tersebut. Kalau dirasa dokternya didiagnosanya perlu untuk penunjang seperti laboratorium periksa dahaknya, maka bisa diperiksa. Kalau memang sudah didiagnosa oleh dokternya terdiagnosa penyakit TBC tersebut, maka hendaknya pasiennya harus taat dalam meminum obat dalam hal seperti aturan pakainya. Jadi kan penggunaan obat TBC ini lama, paling lama itu 6 bulan. Jadi diharapkan pasien TBC tersebut harus kooperatif agar mikrobakterium tuberkulosis tersebut mati. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi obat-obat tersebut harus diminum setiap hari dan disimpannya dengan suhu penyimpanan yang sudah dijelaskan oleh tenaga farmasi yang ada di puskesmas tersebut. Jadi sebaiknya disimpan di kotak obat, dijauhkan dari anak-anak dan sinar matahari karena takut terjadinya kerusakan obat TBC tersebut. Bagaimana sih cara membuang obat TBC tersebut?
yaitu jika obat sudah kadaluarsa atau rusak, buanglah obat tersebut dengan cara yang benar dan diserahkan ke puskesmas terdekat, biar nanti pihak puskesmas yang akan melakukan pemusnahan obat tersebut. Karena obat TBC ini biasanya terdiri dari antibiotik. Kalau memang nanti kompak, dalam arti kutip obatnya kombinasi, jadi sebaiknya langsung diserahkan saja, karena takut terjadinya resistensi jika dilakukan pembuangan obat secara sembarangan. Jadi kemasan obatnya harus digunting dulu ya, baru dibuang ke kotak sampah. Baiknya langsung aja ke puskesmas serahkan. Biasanya kalau pasiennya taat, tidak akan terjadi expired date, karena pihak puskesmas akan memastikan tanggal kadaluarsa obat tersebut. Nah, nanti untuk diskusi dan penjelasan lebih panjang akan dijelaskan oleh apoteker di kegiatan tersebut. Jadi jangan lupa untuk simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.